warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat semuanya? Dalam kesempatan kali ini, saya Bu Fenty akan sharing sedikit tentang STEM pada pembelajaran IPA. Nah, kita sharing dulu ya. STEM itu apa sih? Nah, mungkin mahasiswa atau sahabat hebat semua di sini udah pada nggak asing lagi ya. Apa itu pendekatan STEM atau STEM approach? Nah, STEM itu adalah merupakan singkatan dari science, S-nya science, T-nya adalah teknologi, kemudian E-nya engineering, dan M-nya matematik. Match atau matematik. Nah, STEM itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara pengetahuan alam ya, sains, pengetahuan alam, teknologi, mesin, dan matematik dalam satu pengalaman belajar siswa. Jadi ini sangat luar biasa ya, bahwa sebagaimana yang kita tahu, ketepatan dalam memilih dan menyajikan materi pembelajaran ini menjadi kunci keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dengan pendekatan STEM ini mudah-mudahan mampu menjawab tantangan ya, bahwa pada tuntutan kompetensi abad 21 penerapan pendekatan STEM ini sangat tepat gitu ya. Bagaimana untuk menjawab tantangan menghadapi revolusi industri 4.0 atau 4.0. Oleh karena itu ya, gabungan antara sains, kemudian bagaimana keterampilan mendesain sebuah karya, atau lebih dikenal dengan engineering, dan menyusunnya secara sistematis dan logis ya, atau dikenal dengan matematik. Nah, ini bisa digunakan untuk menjawab masalah dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, kalau di Amerika sih ini udah dikembangkan dari dulu ya. Jadi ada pembelajaran STEM. Ini sebagai jawaban bahwa ilmuwan itu semakin kesini semakin berkurang gitu ya. Juga di beberapa negara seperti di Jepang, kayak di Finlandia, Australia, Singapura, udah menerapkan ya pembelajaran berbasis STEM. Nah, untuk membuktikan bahwa mereka serius nih di negara-negara serius, bahkan didirikan adanya STEM education, ada STEM education. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini pun kita akan juga ya mempraktekkan secara sederhana bagaimana sistem pada pembelajaran. Mungkin dalam contoh kali ini adalah IPA ya. Nah, kompetensi dasarnya bagaimana memahami penerapan model-model pembelajaran STEM. Kemudian indikatornya nanti menjelaskan sintaks model pembelajaran IPA dengan pendekatan STEM seperti apa. Kemudian berikan contoh penerapannya seperti apa, walaupun mungkin pada sesi kali ini lebih ke teoritis ya, belum secara praktis detail gitu. Sekarang hanya global-global saja. Penerapan project based learning, STEM project based learning, level of inquiry atau 5E dalam pembelajaran IPA. Kemudian juga mempraktekkan aktivitas pada unit pembelajaran STEM. Nah, ini langsung saja ke sini. Science and engineering practice. Nah, jadi membuat pertanyaan sains dan menemukan masalah yang engineering ya. Kemudian kayak misalnya nanti ya, misalkan kalau di tingkat SD misalkan bagaimana ya, misalkan sekarang kan kita agak krisis nih air bersih, misalkan air pada kotor nih. Nah, bagaimana nanti misalkan ya melalui pendekatan STEM ini berteknologi atau kita membuat semacam proyek kayak membersihkan ya air yang kotor dengan water filter misalkan, atau seperti apa misalkan. Kemudian mengembangkan dan menggunakan modelnya nanti. Kemudian merencanakan dan melakukan investigasi ya, penyelidikannya seperti apa. Kemudian menganalisis dan interpretasi data menggunakan pola berpikir matematis dan komputasi. Nah, tentunya ini ya menggunakan pola pikir matematis dan komputasi itu. Nah, ini sangat penting ya dalam
STEM di sini. Kita sekarang mengenal banyak ya, ada computational thinking atau sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT ini sangat penting untuk mengembangkan, sebetulnya tadinya untuk aplikasi komputer ya, namun computational thinking ini bisa juga digunakan untuk memecahkan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk ke humaniora, matematik, ilmu pengetahuan. Nah, jadi siswa yang belajar di mana computational thinking diterapkan, nah ini nanti bakal bisa melihat hubungan ya antar mata pelajaran seperti apa, serta antar kehidupan di dalam dengan di luar kelas seperti apa. Nah, jadi intinya Bu Fenty berikan apa ya, sedikit penjelasan saja bahwa berpikir komputasi di sini, berpikir matematik komputasi di sini adalah bagaimana teknik memecahkan masalah yang sangat luas ya, wilayah penerapannya, bahwa memiliki kemampuan berpikir komputasi ini adalah sebuah keharusan hari ini gitu ya. Bahwa di abad 21 ini memang harus seperti itu gitu ya. Misalkan bermain musik dan belajar bahasa asing, computational thinking ini bisa melatih otak untuk bagaimana terbiasa berpikir secara logis. Intinya itu aja lah, biar mudah diartikan ya, bahwa berpikir komputasi itu maksudnya melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, berpikir secara terstruktur, dan berpikir secara kreatif. Nah, ini walaupun dulunya gitu ya, Siti ini computational thinking ini memang tadi itu jadi untuk mencetak pekerja software atau programmer gitu ya. Tetapi memang melalui computational thinking ini, pemerintah Inggris misalnya, mereka itu lebih percaya bahwa hal ini bisa membuat siswa lebih cerdas, membuat mereka lebih cepat gitu ya, memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membangun eksplanasi sains dan mendesain solusi nanti ya seperti apa engineeringnya. Kemudian terlibat dalam argumen berdasarkan bukti, bukan hanya omong doang yang nggak ada buktinya gitu ya. Kemudian mendapatkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi. Nah, di sini, nah ini adalah salah satu apa ya, EDS dari STEM ya, bahwa STEM ini ada kayak apa ya, EDS-nya gitu, seperti yang di dalam pertemuan bukan EDS, maksudnya EDP. Maksudnya EDP itu adalah engineering design process. Jadi STEM juga kan punya pola banyak gitu ya. Tapi ini yang paling terkenal itu STEM itu memiliki pola yang dikenal dengan istilah EDP. EDP ini adalah Engineering Design Process atau proses mendesain sebuah karya atau mesin. Banyak versinya sebetulnya. Nah, mungkin di sini saya hanya ini saja yang ditampilkan. Yang pertama adalah define the problem. Jadi EDP ya, EDP di sini engineering design process ini terdiri dari beberapa pola. Yang pertama adalah define the problem, bagaimana merumuskan sebuah masalah, mendefinisikan sebuah masalah, jangan sampai salah mendefinisikannya gitu. Misalkan kayak nanti ke mahasiswa coba desain sebuah model, misalkan bagaimana supaya misalkan lahan kita itu sekarang udah sempit-sempit, misalkan tanah itu udah tidak seluas dulu. Nih bagaimana menciptakan sebuah model tanpa tanah, tetapi kita bisa menumbuh kembangkan tumbuhan gitu secara maksimal misalkan. Nah, jadi nanti mendesainnya seperti apa, atau kayak praktek-praktek sederhana kayak tadi ya, misalkan bagaimana silakan desain sebuah proyek untuk memurnikan atau ya membersihkan air yang kotor supaya jernih lagi seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian adalah plan solutions atau rencana solusinya. Jadi rencana solusinya dengan apa? Misalkan
apakah dengan ya nantilah untuk lebih detailnya contohnya gitu. Kemudian make a model, jadi membuat dan mengembangkan model. Nanti model yang akan dipakainya apa, macam-macam kan ya. Kemudian test the model, kemudian setelah membuat ya, kemudian tes modelnya, dites, kemudian reflect and redesign, kemudian refleksikan, kemudian desain kembali gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada yang seperti di bawah ini ya, yang modelnya seperti ini. Yang pertama define the problem, sama ya, definisikan masalahnya apa, jangan sampai salah mendefinisikan. Kemudian do background research. Jadi latar belakangnya seperti apa dari penelitian tersebut. Kemudian ada specify requirement, kemudian ada brainstorm, evaluate and choose solution misalkan, kemudian ada develop and prototype solution, test solution gitu ya. Nah, semuanya ini adalah based on result and data. Nah, make design, change, prototype, test again and review new data. Nah, baru gitu ya, nanti adanya test solution ini, solution meets requirement, solution meet requirement partial or not, solution meets requirement partially ya, partially or not at all. Nah, jadi kayak ada hambatan-hambatan nih, misalkan kenapa ya kalau di filter satu kali mah nggak berhasil nih. Ternyata setelah saya praktek misalnya dengan anak-anak itu, ternyata udah ketiga kalinya nih baru berhasil misalkan. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu nantinya akan ketemu gitu ya. Terakhir adalah communicate. Jadi komunikasikan, sampaikan, presentasikan gitu. Kemudian model pembelajaran STEM. Model pembelajaran STEM ini ada model-modelnya ya. Ada bisa melalui project based learning. Nah, ini udah terbiasa mungkin ya. Kalian juga sebagai mahasiswa udah terbiasa kan melakukan project based learning. Kemudian ada PJBL STEM gitu ya, ada 5E, ada level of inquiry misalnya. Nah, apa nih, gimana nih praktek-prakteknya kalau project based learning misalkan menentukan pertanyaan mendasar misalkan kayak tadi. Misalkan pertanyaan mendasarnya kenapa ya misalkan ini dalam menanam misalkan buah gitu ya. Ada buah yang bentuknya bagus tetapi rasanya nggak enak misalkan. Ada yang bentuknya kecil tetapi enak gitu. Nah, nanti misalnya dari pertanyaan mendasar tersebut, nah kira-kira misalkan ya desainnya, perencanaan proyeknya seperti apa misalkan. Kemudian tentunya menyusun jadwal ya, karena nggak mungkin kan project based learning hanya 1 minggu gitu. Jadi biasanya kan di jadwal dari mulai perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya sampai evaluasinya seperti apa gitu ya. Kemudian ada monitoring, kemudian ada menguji hasil, kemudian ada evaluasi pengalaman dan sebagainya. Hampir mirip ya kayak tadi yang di EDP-nya itu ya. Kemudian model nih, ini model yang kedua, model PJBL STEM. Model PJBL STEM ini di sini yang pertama adalah reflection dulu. Jadi yang pertama itu adalah reflection. Nah, untuk reflection di sini, nah tujuan dari tahap pertama itu intinya adalah membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera mulai menyelidiki atau investigasi. Nah, kayak tadi gitu ya, bahwa intinya dalam reflection ini tadi membawa siswa ke dalam sebuah masalah dan memberikan motivasi untuk menyelidiki dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah riset. Jadi riset ini siswa melakukan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan ya. Misalkan dari searching, dari wawancara, dari ya berbagai hal gitu.
Kemudian yang ketiga adalah discovery. Dalam discovery ini, dalam tahap penemuan ini siswa udah menemukan model yang sesuai untuk melaksanakan sebuah proyek. Jadi tahapan ini merupakan penghubung antara informasi yang udah didapat dengan apa saja yang harus mereka lakukan pada saat proses pelaksanaan nanti. Jadi kayak saya mau melakukan hidroponik misalkan. Karena nggak punya lahan luas, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat misalkan ya. Dia ada discovery-nya itu misalkan udah melakukan reflection, udah riset, misalkan cari dari berbagai informasi, dari searching dari internet, misalkan dari wawancara atau dari dari lingkungan sekitar, informasi-informasi misalkan. Nah, kemudian ada discovery misalkan. Kemudian application. Dalam application ini siswa menyelesaikan masalah dengan penerapan model yang telah dirancang. Pada tahap ini siswa menguji ya sebuah model yang telah dirancang untuk menjawab tadi sebuah masalah tadi. Jadi emang langsung diaplikasikan gitu ya. Kemudian terakhir adalah communication. Communication ini tahap akhir ini siswa memaparkan dan mempresentasikan hasil yang mereka peroleh secara kolaboratif. Mampu menerima umpan balik yang berguna untuk perbaikan sebuah proyek yang lebih baik. Kayak misalkan udah dipresentasikan, ternyata ada kekurangan-kekurangan, misalkan dia ada masukan-masukan misalnya. Nah sehingga dia pun dari masukan-masukan tersebut mengambil gitu ya. Iya mesti seperti ini misalkan. Kemudian selanjutnya adalah setelah model kedua ya. Model ketiganya yaitu model 5E. 5E. Dari 5E ini ada tentunya namanya 5 ada 5 step ya. Yang pertama adalah engagement. Engagement ini adalah bagaimana desain proses stepnya. Yang pertama adalah engagement ini identify problem and constraints. Jadi dalam engagement ini adalah mengidentifikasi masalah. Jadi identify problem, identifikasi masalah and constraints-nya itu dan kendalanya apa saja misalkan. Jadi hampir mirip-mirip seperti tadi ya, bagaimana identify problem, mengidentifikasi masalah, misalkan mengapa begini, mengapa begitu, misalkan seperti tadi ya ingin melakukan proyek air gitu ya yang asalnya kotor menjadi jernih atau menjernihkan air misalkan. Kemudian bagaimana mendesain sebuah tumbuh kembang tanaman gitu ya yang dengan lahan yang sedikit tetapi ingin menghasilkan sesuatu yang berkualitas seperti apa misalkan. Dan kendalanya juga ini udah mulai diidentifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah exploration. Dalam exploration ini riset tentunya ya, riset, pelaksanaan penelitian, ide, memunculkan ide, misalnya analyze idea, misalkan menganalisis ide. Nah ini jadi dalam exploration seperti kemudian ada explanation. Explanation sama juga ya, ada riset, melakukan risetnya, kemudian ada idea, melakukan atau memunculkan ide, kemudian analyze idea, misalkan menganalisis ide, kemudian itu ya tadi jadi ya penelitiannya, kemudian ide-idenya apa gitu, ada brainstorming di sana, pokoknya ide apa saja gitu ya. Kemudian si ide-ide itu pasti dianalisis. Misalkan kalau menurut saya mah misalkan dengan ini alternatifnya misalkan alatnya dengan untuk menjernihkan air itu misalkan dengan kapas, dengan batu putih misalkan ini. Saya mah enggak misalkan. Idenya seperti ini. Nanti kan pastinya dalam eksplorasi dan explanation ini tentunya akan terlihat ide-ide itu setelah dianalisis seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah ada elaboration atau extension. Nah, dalam elaboration ini adalah build and communicate. Jadi build di sini adalah membuat karya. Jadi membuat karyanya. Jadi kan udah ada ide-ide tuh. Nah, itu udah langsung eksekusi, dibuat karyanya dan dikomunikasikan.
Nah, kemudian terakhir adalah evaluation. Dalam evaluation ini adalah tentunya tes ya, ada pelaksanaan tes, refine, kemudian ada reflect, ada refleksi gitu ya. Nah, supaya lebih memahami keterkaitan antara sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin harus ada contoh dulu ya, bagaimana sih penerapan STEM, misalnya seperti apa. Misalkan di sini ada contohnya, misalkan kompetensi dasarnya menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Nah, pokok bahasannya misalnya pemisahan campuran. Topik proyeknya apa? Misalkan, silakan desain alat penjernihan air misalkan. Nah, mendesain alat penjernihan air. Jadi bagaimana nah tiap itu ya, anak-anak dikasih proyek bagaimana caranya mendesain alat penjernihan air. Nah, mungkin nanti di sini akan disampaikan ya, bagaimana akan dipisahkan masing-masing bidang yang membangun STEM dalam rencana pelaksanaan RPP-nya itu seperti apa, supaya lebih mudah dipahami ya, fungsi dan cakupan masing-masing, saling keterhubungannya seperti apa. Misalnya nih contohnya ya, sainsnya di mana sih sainsnya? Misalkan, sainsnya begini. Secara faktual, misalnya ini sainsnya itu kan tentunya kalau berbicara sains, ada faktualnya, konseptualnya, proseduralnya, dan metakognitif. Misalnya secara faktual, campuran dapat dipisahkan dengan cara biasa. Ini faktual ya, faktual. Campuran dapat dipisahkan dengan cara biasa dengan menggunakan teknik-teknik pemisahan campuran. Misalnya konseptualnya itu ada istilah unsur, senyawa dan campuran, ada istilah suhu. Ini anak harus paham dulu. Pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Kemudian ada proseduralnya nih, di sains ada ya, semua materi kan pasti ada faktual, konseptual, prosedural. Proseduralnya misalkan bagaimana anak bisa tahu tentang teknik memisahkan campuran. Kemudian baru metakognitifnya, strategi merancang prosedur dan alat penjernihan air yang efektif dan efisien. Nah, itu. Jadi nggak langsung anak-anak silahkan desain misalkan ya alat penjernihan air yang efektif dan efisien, tapi harus paham dulu dari faktualnya dulu, apa sih campuran itu dapat dipisahkan dengan cara biasa dengan menggunakan teknik pemisahan campuran. Konseptualnya unsurnya apa, senyawa dan campuran, ada istilah suhu, pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, ada proseduralnya misalkan bagaimana sih teknik pemisahan campuran itu seperti apa. Nah, baru metakognitifnya, strategi merancang prosedur dan alat penjernihan air yang efektif dan efisien. Nah, kemudian teknologinya tentunya menggunakan komputer ya, menggunakan internet untuk memperoleh informasi. Kemudian teknologi sederhananya apa? Membuat alat penjernihan air sederhana dengan berbagai model misalnya. Engineeringnya di mana? Engineeringnya misalkan merekayasa. Ini merekayasa, engineering itu artinya merekayasa alat destilasi menjadi alat penjernihan air sederhana. Misalnya. Merancang alat penjernihan air dengan berbagai model. Menguji coba, melakukan perbaikan, dan mengkomunikasikan hasil dari proyek pembuatan alat penjernihan air dengan berbagai model. Nah, itu. Jadi, terus matematikanya gimana? Nah, matematikanya dari praktek tadi, proyek untuk mendesain pembuatan alat penjernihan air dengan berbagai model ini, misalnya matematikanya menerapkan pengetahuan geometri dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian juga nanti ada menghitung volume airnya ya, volume airnya yang akan dijernihkan, volumenya berapa, misalkan volume air hasil penjernihannya seperti apa, misalkan hasil dari
volume air hasil penjernihan. Kemudian matematikanya apalagi menghitung keperluan bahan-bahan yang akan digunakan untuk alat penjernihan air dengan menggunakan biaya seminimal mungkin. Jadi dengan seminimal mungkin gitu ya, alat-alat untuk menjernihkan air itu dihitung berapa gitu. Nah itu, nah intinya demikianlah contohnya gitu ya, contoh dari gimana tadi kan masih pusing. STEM itu kan mengintegrasikan tadi ya, ada sainsnya, kemudian ada teknologinya, engineeringnya, matematikanya. Nah barusan saya contohkan. Nah kemudian perbandingan antara EDP dengan model pembelajaran STEM. Nah kalau EDP di sini EDP itu define the problem, kemudian background research, plan solution. Tadi udah dijelaskan, sebetulnya ini hanya mengulas saja, melihat perbedaannya saja. Kalau misalkan EDP-nya define the problem, kalau ini reflection ya. Kemudian ini PJBL menentukan pertanyaan mendasar. 5E-nya ada engage-nya misalkan. Kemudian kalau ini ada background research dulu. Ini juga sebetulnya di proses research ada ya, mendesain perencanaan project, kemudian ada explore. Kalau di sini ada plan solutionnya, di sini langsung discovery, menyusun jadwal, explain. Ini make model, ini application ya, monitoring, elaborate, test model, communication. Ini langsung udah sebetulnya ini hampir mirip-mirip ya dalam prakteknya, cuman ini dalam istilah-istilahnya seperti ini sintaksnya sebenarnya define the problem, background research, plan solution, make model, test model, reflect and redesign, kemudian communicates. Kemudian ini PJBL STEM, reflection dulu, kemudian ada research, ada discovery, ada application, ada communication. Kemudian kalau PJBL tadi menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, evaluasi pengalaman. 5E-nya ada engage, explore, explain, elaborate, evaluate, misalnya seperti ini. Nah, penerapan EDP pada model PJBL STEM, PJBL 5E, level of inquiry seperti apa. Nah, ini hanya contoh saja ya. Misalkan topiknya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Misalkan menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, KD-nya ini misalnya, ini yang berkaitan dengan biologi misalkan. Kemudian prakteknya ini pengetahuannya ini kemudian pada KI 4-nya ya, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, kemudian reflection. Reflection itu atau menentukan pertanyaan mendasar atau engage gitu ya. Sama kan pada prakteknya kan, reflection, kemudian menentukan pertanyaan mendasar, engage itu seperti ini. Pertama, berinquiry konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kemudian menemukan manfaat mempelajari konsep pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menyajikan permasalahan nyata gitu ya yang kekinian terkait dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Peserta didik menemukan dan mendefinisikan masalah spesifik. Misalnya bagaimana teknik yang bisa digunakan untuk mengatasi ketersediaan pangan dengan kualitas terkendali misalnya. Nah, kemudian ada proses riset, ada explore gitu ya dengan bahasa yang lain, riset, explore misalnya, mengeksplorasi. Nah, kemudian guru mendampingi peserta didik melakukan brainstorming gitu ya, mengumpulkan informasi secara bebas untuk menemukan solusi untuk menjawab permasalahan mendasar. Jadi biarkan saja, jadi semuanya mengeluarkan ide gitu ya, ide gagasan, jangan ada yang membatasi, semuanya mengeluarkan ide gagasan seperti ini yang pada akhirnya peserta didik memutuskan satu solusi untuk menjawab permasalahan yang sudah diidentifikasi. Dia memutuskan untuk misalkan yang diputuskannya mau membuat teknik hidroponik misalkan. Tadi kan untuk menyediakan tadi ya pangan gitu. Mengatasi ketersediaan pangan dengan kualitas terkendali. Misalkan yang dipilihnya dengan teknik hidroponik. Kemudian tahap selanjutnya adalah ada discovery, atau dengan bahasa lain ada mendesain perencanaan,
mendesain perencanaan project atau explain. Ini sebetulnya pada prakteknya mirip-mirip gitu ya. Dengan bahasa yang lain ada discovery, dengan bahasa PJBN-nya mendesain perencanaan project, kemudian dengan 5E-nya explain gitu ya. Pada prakteknya seperti ini. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, mendiskusikan tugas proyek akan dibuat. Misalnya tujuannya apa? Tujuan dari hidroponik itu apa? Misalnya, langkah kerjanya nanti seperti apa? Jadwalnya bagaimana? Misalkan hari pertama, kedua sampai akhir gitu. Kemudian mengidentifikasi perlengkapannya, bahan-bahannya. Misalkan kayak hidroponik tadi berarti harus ada barang-barang ya, kayak barang bekas untuk menanamnya, misalkan seperti bekas aqua atau ya barang-barang seperti itu yang udah tidak dipakai misalnya. Kemudian ada air gitu ya yang harus digunakan. Kan kalau hidroponik tanpa tanah, jadi ada air atau pupuknya, misalnya perkakasnya apa, mendaftar alat bahan secara terperinci gitu ya, menentukan spesifikasi, menyusun anggaran. Misalkan dengan semurah-murahnya gitu ya. Dengan semurah-murahnya itu tetapi menghasilkan yang berkualitas seperti apa. Guru mendampingi peserta didik agar perencanaannya matang dan komprehensif. Kemudian langkah selanjutnya adalah application atau dengan bahasa lainnya elaborate gitu ya. Ini sama sebetulnya dalam prakteknya seperti ini. Guru dan peserta didik secara kolaboratif merangkai misalnya, merangkai alat hidroponik mengacu perencanaan di tahap sebelumnya. Ini dalam tahap aplikasi ya. Merangkai alat hidroponik dalam perencanaan kan mau seperti ini. Guru mendampingi peserta didik dan memberikan bantuan teknis jika diperlukan. Kalau nggak udah pada bisa gitu ya, ini hanya jika diperlukan. Peserta didik menguji coba alat yang udah selesai dirangkai dengan menyalakan pompa, menghidupkan mesin dan sebagainya. Yang terakhir adalah menyusun laporan proyek. Kemudian udah selesai itu uji coba dan praktek-prakteknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah communication atau dalam bahasa yang lain gitu ya, evaluasi pengalaman atau evaluate kalau communication. Kemudian kalau dalam bahasa project based learning-nya evaluasi pengalaman, dalam bahasa 5E-nya evaluate. Pada prakteknya mirip-mirip sama gitu ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek yang telah diuji coba. Jadi menyajikan mulai dari tahap perencanaan seperti apa, menyajikan produk dan hasil pengujiannya. Nanti kan ada masukan nih dari kelompok lain. Kelompok kami berhasil seperti ini. Kelompok kami misalkan, kemarin ada hambatan begini, dan sebagainya. Nah, itu jadi feedback dari teman-temannya nanti menjadi masukan berharga ya. Kemudian ada diskusi kelas. Nah, pada prakteknya seperti ini. Peserta didik mencatat kritik dan masukan terhadap proyek yang sudah dia lakukan. Peserta didik melakukan evaluasi atas seluruh pengalaman belajar dan produknya. Peserta didik melakukan redesign produk berdasarkan refleksi dan masukan. Jadi nanti ketika ada masukan gitu ya, atau hasil refleksi misalkan redesign produknya supaya lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi. Nah, format struktur untuk STEM ini, nah untuk nanti yang lain-lainnya belum selesai semua ya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita ya di sesi berikutnya bisa langsung praktek saja. Kalau ini kan hanya secara teori dulu. Nanti kita praktek STEM gitu ya. Bagaimana sebuah pendekatan yang mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering dan math gitu, matematik seperti apa begitu asiknya gitu ya. Berkolaborasi misalkan berbagai mata pelajaran. Kalau di SD itu ada namanya tematik gitu ya, antara sains, teknologi, misalnya engineering, maths, matematiknya seperti apa. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.